my student. Kita pertemuan yang keempat rupanya baru ini. Kemarin itu pertemuan yang ketiga my student. Makanya hari ini yang pembuktian saya bikin online karena saya lagi flu. Saya harap my student paham karena memang pada saat ini saya keadaan kondisi sakit. Untuk ini makanya saya lakukan my student mendengarkan YouTube saya. Kemarin itu kita sudah sempat bahas di pertemuan tatap muka tentang pertemuan ketiga dan keempat. Ternyata setelah saya lihat absen online isi akad, ternyata kita masih pertemuan yang keempat. Maka bagi yang nggak hadir kemarin yang pertemuan keempat ini, saya ulang lagi karena memang seharusnya terjadwal di pertemuan keempat karena kita tanggal 8 itu libur rupanya. Makanya baik, my student, kita berbicara tentang pembuktian, bahwa pembuktian itu adalah seperangkat kaidah hukum ya yang mengatur tentang pembuktian, yaitu segala proses dengan menggunakan beberapa alat-alat bukti yang sah yang dilakukan ya dalam tindakan prosedur khusus ya, prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta dan tata cara bagaimana di dalam suatu persidangan, sehingga sistem dalam pembuktian ini memiliki syarat dan ketentuan di dalam mengajukan pembuktian, di mana kewenangan hakim itu adalah secara aktual dan secara gamblang mengatakan dia berhak menerima atau menolak suatu pembuktian di mana dia menilai bahwa pembuktian itu tidak mengarah kepada suatu kebenaran ya. Di sisi lain bahwa dikatakan bahwa pembuktian ini adalah sangat yang berperan penting di dalam suatu proses pemeriksaan dalam suatu perkara pidana di dalam persidangan maupun perkara perdata. Nah, apabila hasil pembuktian dan alat-alat bukti itu dalam undang-undang tidak tercukupi, maka terdakwa bisa dibebaskan berdasarkan pasal 191 ayat 1 KUHP. 191 ayat 1 KUHP. Nah, apabila pembuktian itu tidak mendasari untuk membuktikan bahwa terjadinya suatu peristiwa pidana, sehingga membuktikan bagi para pihak yang berperkara merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam suatu objek perkara, ya di mana bahwa yang dirugikan harus membuktikan, harus memberikan pencerahan kepada yang menjadi sesuatu dalam perkara ini ya. Membuktikan adalah meyakinkan hakim dengan kebenaran dalil. Membuktikan adalah meyakinkan hakim dengan kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan di dalam suatu persidangan. Dengan demikian bahwa sesungguhnya pembuktian pada dasarnya hanyalah diperlukan di dalam suatu persengketaan perkara di muka persidangan atau di pengadilan ya, di muka persidangan atau di pengadilan ya. Kemudian yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses ya. Pembuktian di dalam ilmu hukum adalah suatu proses di mana baik dalam acara perdata dan pidana yang diatur dengan penggunaan alat bukti yang sah secara undang-undang ya. Pembuktian di dalam ilmu hukum adalah dengan membuktikan itu secara undang-undang dan dilakukan sesuai dengan prosedur khusus untuk mengetahui adanya suatu fakta peristiwa, di mana fakta peristiwa itu yang dipersengketakan di pengadilan dan diajukan dan dinyatakan oleh satu pihak adalah dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan atau yang diharapkan di dalam suatu keadilan, sehingga bisa dilihat dari sisi kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184. Tapi jika 184 itu tidak terbukti atau bersalah seperti yang terdapat di dalam pasal 193 ayat 1 KUHP, di mana peran penting hakim sangat penting menentukan suatu nasib seseorang ataupun tersangka di dalam suatu peristiwa pidana ya. Nah, saya mengutip salah satu pakar sarjana mengatakan bahwa membuktikan atau pembuktian itu harus mengandung maksud atau usaha yang menyatakan
bahwa kebenaran suatu peristiwa itu adalah benar-benar. Nah, sehingga dapat diterima akal terhadap suatu peristiwa pidana tersebut, ya. Nah, di sisi lain di dalam pembuktian kita harus memahami bahwa adanya sumber-sumber hukum pembuktian secara formal. Pertama, sumber-sumber itu adalah undang-undang, yang kedua adalah doktrin, yang ketiga adalah jurisprudensi. Ya, undang-undang, doktrin, jurisprudensi di dalam sumber-sumber hukum formal, hukum pembuktian. Ya, sumber hukum utamanya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau yang disebut dengan HAPID, ya, hukum acara pidana atau KUHP pada lembar negara tahun 1981 nomor 76, dan penjelasannya dimuat adanya tambahan lembar negara nomor 3209 apabila dalam prakteknya menemui kesulitan dapat dipergunakan doktrin ataupun jurisprudensi. Nah, berarti secara tidak langsung ke dalam peristiwa itu, ya, pada peristiwa misalnya sianida, kopi sianida contohnya, ya, maka hakim mencari jurisprudensi ataupun doktrin lain yang menyatakan menguatkan suatu terjadinya tindak pidana pembunuhan, ya. Nah, jika kita berbicara kepada alat bukti, maka pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dalam suatu peristiwa. Ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu peristiwa ataupun suatu perbuatan. Sehingga dengan alat-alat bukti tersebut, ya, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, ya, sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Ya, alat bukti adalah sesuatu yang kita memberikan hubungan suatu peristiwa pidana yang dimana kita membuktikan kepada hakim agar hakim itu berkeyakinan secara penuh bahwa itu telah dilakukan seorang terdakwa ataupun tersangka. Pada asas ini, di dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan di dalam suatu kasus perdata. Alat bukti yang diutamakan di dalam kasus perdata berbentuk tulisan, ya, atau bukti lainnya yang menjadi seperti akta otentik, surat otentik, ya, atau surat kuasa. Surat kuasa itu surat otentik juga, ya, surat kuasa itu, ya. Nah, terdapat beberapa unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti di dalam pembuktian, ya, dua alat bukti itu. Sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap, bukan utama, ya. Keyakinan hakim itu adalah unsur pelengkap, bukan utama, ya. Unsur keyakinan hakim adalah bukan utama tapi hanya sebagai pelengkap. Yang utama itu adalah undang-undang, doktrin, dan jurisprudensi, ya. Jadi dalam menentukan apakah unsur keyakinan hakim ini merupakan unsur yang pelengkap, maka haruslah kesalahan itu dibuktikan secara pasti dan nyata bahwa adanya peristiwa pidana tersebut, ya. Seperti yang terdapat di pasal 183 KUHP, dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang diperoleh berdasarkan keyakinan di dalam suatu tindak pidana itu bahwa itu benar-benar terjadi dan terdakwalah sebagai yang bersalah melakukannya. Alat bukti berdasarkan 184 KUHP dikatakan sebagai berikut. Bukti surat, ya. Bukti surat dalam konteks pidana, maka yang menjadi dasar ketentuan pembuktian dibebankan kepada alat bukti surat tentu harus mengacu kepada hukum dan ketentuan KUHP, ya. Kekuatan dalam alat bukti tentu harus diartikan sebagai surat sebagai bentuk kekuatan yang dimana pembuktian itu memiliki kriteria di dalam suatu perkara, sesuai dengan perkara.
Yang disebut dengan surat dalam proses dalam proses perdata juga berlaku bagi proses pidana, yang dimana bahwa pengertiannya sebagai berikut adalah bahwa surat itu adalah suatu benda yang berisi tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan dipergunakan dan dapat dikemukakan berdasarkan analogi dan pikiran, ya. Itu menurut bahwa surat itu harus berdasarkan analogi dan pikiran yang tertuang dalam proses baca, tanda-tanda baca dan sandi-sandi lainnya. Itu bisa juga. Nah, yang kedua, di dalam 184 keterangan saksi. Keterangan saksi dengan penjelasan ketentuan tersebut, ya, bahwa pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Ya, bahwa saksi itu adalah orang-orang yang benar mengetahui, mengalami atas suatu terjadinya peristiwa pidana. Sebagaimana termaktub dalam pasal 1 angka 27 KUHP, bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi itu yang mengalami, dia melihat dan merasakan sendiri. Bahwa satu saksi bukanlah saksi. Satu saksi bukanlah saksi, berarti kalau hanya satu saksinya bukanlah saksi, berarti ada pertanyaan yang sangat susah. Coba Anda cari literatur, pertanyaannya, kira-kira satu saksi bukanlah saksi, apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud tentang satu saksi bukanlah saksi, dan bagaimana dasar hukumnya? Tolong Anda jelaskan nanti ya di grup WhatsApp-nya. Nah, pada prinsipnya yang terdapat di pasal 185 ayat 2 KUHP yang berbunyi, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan pidana yang diancamkan menurutnya, ya. Sedangkan menurut KUHP, keterangan satu saksi bukan saksi adalah dapat berlaku di dalam bahwa keterangan satu saksi bukan saksi tidak dapat berlaku bagi persidangan cepat, ya. Karena dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung dengan alat bukti yang sah. Jadi hal ini berarti satu saksi boleh, satu keterangan ahli boleh, satu surat boleh, satu petunjuk boleh, satu keterangan terdakwa boleh, satu keterangan saksi lain boleh. Cukup hanya itu. Dalam pemeriksaan cepat dirangkum menjadi satu semuanya. Satu saksi, satu surat, satu keterangan ahli, satu petunjuk. Itu kalau pemeriksaan cepatnya. Tapi kalau pemeriksaan lama berdasarkan 184 dua alat bukti yang sah, ya. Nah, di sisi lain keterangan ahli menjelaskan bahwa keterangan ahli ini sangat penting dalam mendapatkan suatu prioritas utama untuk menggali kebenaran material dalam hal persoalan suatu pidana untuk menemukan siapa pelaku yang sesungguhnya. Kita mari mengacu kepada pasal 1 angka 28 KUHP, ya, bahwa keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang, ya, yang memiliki kekhususan ahli tentang hal yang diperlukan untuk membuat terangnya suatu peristiwa di dalam perkara pidana dan di dalam perkara pemeriksaan. Bahwa ahli itu berdasarkan 186 KUHP, di dalam penjelasannya dikatakan ahli ini juga dapat memberikan keterangan pada saat tingkat penyidikan penuntutan. Ya, pada saat tingkat penyidikan dia dituangkan di dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima pada saat di tingkat penyidikan dan penuntutan. Keterangan ahli itu juga harus disumpah berdasarkan KUHP tadi, berita acara pemeriksaannya, ya. Dengan alat bukti keterangan saksi ahli ini tidak lepas dari ketentuan pasal 161 ayat 1 KUHP bahwa saksi ahli haruslah disumpah dan disumpah dalam keterangannya yang dianggap sebagai bentuk tambahan hakim
dalam keyakinannya untuk menjadi pertimbangan suatu kekuatan pembuktian. Ya, suatu kekuatan pembuktian, maaf, sudah ini agak flu dikit. Yang kedua adalah petunjuk. Petunjuk merupakan ketentuan alat bukti yang dimana petunjuk ini menjadi dasar dalam termaktub dalam pasal 188 KUHP, yang dimana ketentuannya sebagai berikut. Petunjuk adalah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Saya ulangi ya. Petunjuk adalah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan mengatakan bahwa siapa pelakunya. Itulah petunjuk ya. Petunjuk juga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh berdasarkan dari keterangan saksi. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari berdasarkan keterangan saksi, ya. Keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Nah, petunjuk itu tidak hanya sekedar petunjuk, tapi petunjuk itu harus berdasarkan asumsi dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Nah, penilaian atas kekuatan pembuktian dari petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesamaan berdasarkan hati nuraninya. Ternyata hakim itu harus memeriksa secara teliti tentang masalah petunjuk ini. Apakah petunjuk itu dikatakan bukan ibaratnya petunjuk itu katanya dia. Itu tidak bisa di dalam petunjuk, tapi itu tidak bisa di dalam suatu perkara pidana. Itu bukan merupakan petunjuk kalau katanya dia. Tapi diharapkan petunjuk itu adalah keterangan saksi, di mana dalam artinya bahwa keterangan saksi itu melihat, merasakan sendiri bahwa adanya suatu peristiwa pidana. Nah, oleh karena itu di dalam petunjuk itulah dikatakan perlunya keterangan saksi, surat, dan terdakwa. Nah, itu dia. Nah, di sisi lain bahwa keterangan terdakwa dan keterangan terdakwa, proses pembuktian yang terakhir di dalam suatu rangkaian suatu proses pengadilan dilakukan dengan keterangan terdakwa. Nah, dilakukan dengan keterangan terdakwa dengan menunjukkan baik itu barang bukti, baik itu alat bukti, baik itu saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, dan termasuk sebagai alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh terdakwa itu sendiri. Nah, atau kuasa hukum terdakwa itu sendiri. Saya ulangi. Keterangan terdakwa merupakan proses pembuktian akhir, ya. Keterangan terdakwa merupakan proses pembuktian akhir. Nah, setelah rangkaian yang telah dilakukan, baik itu dengan menunjukkan barang bukti, baik itu menunjukkan alat bukti, baik itu menunjukkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi yang diajukan oleh JPU, keterangan saksi yang diajukan oleh terdakwa, keterangan saksi yang telah diajukan oleh penyidik. Nah, keterangan terdakwa lah paling terakhir yang dimintakan oleh hakim untuk menjelaskan bersuatu peristiwa pidana yang telah terjadi terhadap dirinya maupun terhadap korbannya. Nah, itu yang harus dimaknai, bahwa keterangan terdakwa itu diberikan hak untuk memberikan keterangan persidangan. Nah,
terdakwa berhak untuk membela diri dia terhadap peristiwa yang ditujukan kepada dia, walaupun dengan kenyataan bahwa memang itu benar terjadi. Nah, dengan keyakinan runutan tadi yang diberikan oleh jaksa penuntut umum seperti keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, itulah rangkaian memberikan keyakinan kepada hakim di persidangan. Walaupun si terdakwa itu tidak mengakui dengan barang bukti saksi ahli ataupun dia memberikan keterangan saksi ahli yang meringankan bagi dia, tapi kembali kepada hakim, hati nurani hakim melihat segala jenis proses persidangan yang terjadi. Keterangan terdakwa dalam menyangkut pengertian keterangan terdakwa adalah didasarkan pada pasal 1 angka 15 KUHP, ya, bahwa keterangan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, ya, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Kemudian dalam pasal 189 KUHP memberikan penjelasan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui atau ia alami. Nah, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung suatu alat bukti yang sah mengenai yang didakwakan kepada dia. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Nah, keterangan terdakwa berarti pembelaan, ya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya, ya, melainkan alat bukti yang lain menjadi pendukung utama untuk membuktikan bahwa dia sebagai terdakwa di dalam suatu perkara pidana, ya. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan, ya. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntutan membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam arti gini, dia mengakui bahwa dia tidak melakukan peristiwa pidana tersebut. Nah, dalam arti tidak menghapuskan kewajiban dia dalam tuntutan. Jaksa tetap melakukan penuntutan terhadap dia atas peristiwa pidana yang dituduhkan kepada dia, ya. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip pembuktian terbalik, ya, yang dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut pasal 189 ayat 4 KUHP yang berbunyi keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan suatu perbuatan pidana dan didakwakan terhadapnya atau kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya, ya. Jadi dalam arti tidak hanya cukup dengan keterangan dia saja, hakim sudah yakin, padahal itu harus dilengkapi dengan alat bukti lainnya. Makanya penyidik mengejar pelaku harus mencari dengan alat bukti, ya, alat bukti yang digunakan dia ataupun menjadi barang bukti yang digunakan dia di dalam suatu perkara pidana. Nah, tugasnya penyidik itu sangat berat, tugas penuntut itu sangat berat, karena dengan melakukan penuntutan terhadap seseorang atas suatu kejadian peristiwa, maka itu harus segera dibuktikan secara nyata dengan alat-alat buktinya. Ada pertanyaan, my student. Saat ini adalah telah maraknya kasus pembunuhan Brigadir J. Berikan tanggapan saudara berdasarkan bukti-bukti yang Anda dengar melalui televisi ataupun melalui YouTube. Nah, kemudian saudara analisa apakah tersangka pelaku pembunuhan itu
benar-benar tersangka atau tidak. Karena ada rangkaian di pasal 340 KUHP yang menyatakan bahwa mereka melakukan pembunuhan dengan terencana. Nah, coba Anda menyusun strukturnya, kontur hukumnya, siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh ini, siapa yang menyuruh menembak, siapa yang menyuruh untuk membersihkan mayat, siapa yang menyuruh untuk mengamankan barang bukti. Anda konstruksikan hukum itu untuk supaya tambah pengetahuan saudara. Terima kasih my student, jawabannya tetap saya berikan nanti melalui WhatsApp, dan juga jawaban di YouTube saya ini dijawab juga. Jadi ada 2 pertanyaan, satu yang saya berikan, satu dari YouTube saya. Terima kasih my student, jaga kesehatan karena saya sedang flu, kita tidak dapat bertemu tatap muka untuk minggu ini. Minggu depan mudah-mudahan saya sudah sembuh. Terima kasih, selamat malam.